Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal menyelami konsep yang benar-benar mengubah cara kita berpikir tentang membangun bisnis masa depan. Kita akan membedah ide-ide brilian dari Peter Thiel. Kalau namanya terdengar familiar, ya itu karena dia adalah salah satu pendiri PayPal. Tapi lebih dari itu, dia punya rekam jejak yang luar biasa dalam membangun bisnis-bisnis yang secara harfiah mengubah cara dunia beroperasi. Bukunya yang fenomenal, Zero to One, itu bukan sekedar buku panduan bisnis biasa loh. Ini semacam mahakarya tentang cara berpikir yang benar-benar baru dan gimana caranya mengubah ide yang tadinya kelihatan gila menjadi kenyataan yang bisa menguasai pasar. Dan kalau Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita harus dengerin apa kata Peter Thiel? Buktinya ada pada angka ini. 1,5 miliar dolar. Pada tahun 2002, Thiel memimpin penjualan PayPal ke eBay dengan nilai yang jujur aja sangat fantastis di masa itu. Angka gila ini langsung mengukuhkan posisinya sebagai legenda di Silicon Valley. Tapi tahu nggak apa yang jauh lebih mengesankan dari penjualan raksasa itu? Yaitu apa yang terjadi pada orang-orang yang bekerja bareng dia di ruangan yang sama waktu itu. Tim asli di PayPal, orang-orang yang direkrut dan dimentori langsung oleh Peter Thiel, sekarang dikenal dalam sejarah teknologi dengan julukan Mafia PayPal. Kenapa disebut mafia? Karena setelah keluar dari sana, mereka benar-benar menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang aplikasinya pasti ada di HP Anda sekarang. Yelp, LinkedIn, sampai YouTube. Mereka secara fundamental udah mendikte ulang cara kita internetan hari ini. Jadi dari jumlah perusahaan bernilai miliaran dolar yang lahir dari didikan Thiel, jelas banget kalau dia tahu rahasia paling mendasar untuk membangun masa depan. Dari bedah materi kali ini, kita udah merangkum 3 strategi intinya yang mungkin terdengar sangat berlawanan dengan apa yang sering kita dengar. Pertama, bertaruh pada kebenaran kontrarian. Kedua, mendominasi pasar kecil. Dan ketiga, alasan kenapa Anda justru harus berusaha keras untuk menjadi sebuah monopoli. Oke, mari kita langsung masuk ke pilar yang pertama. Bagian 1, bertaruh pada kebenaran kontrarian. Di tahap ini, Anda ditantang buat berpikir sepenuhnya berbeda dari orang kebanyakan. Pola pikir ini butuh keberanian besar buat nggak setuju sama mayoritas. Ada satu pertanyaan provokatif yang selalu ditanyain Thiel ke setiap inovator. Bunyinya begini, kebenaran penting apa yang Anda yakini, tapi hampir semua orang nggak setuju sama Anda? Coba deh resapi pertanyaan itu sebentar. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan mikir kritis loh, ini beneran pondasi bisnis Anda. Manusia itu kan pada dasarnya suka ikut-ikutan dan berkelompok. Tapi jawaban terbaik buat pertanyaan kontrarian ini bakal ngebuka rahasia tentang gimana orang bakal bertindak di masa depan, bahkan ketika saat ini mereka belum mau ngakuin atau belum nyadar sama sekali. Nah, buat ngasih gambaran nyatanya, coba lihat 2 contoh brilian ini. Dulu, semua orang yakin banget kalau HP itu wajib punya keyboard fisik yang bisa dipencet. Tapi Steve Jobs, dia bertaruh pada kebenaran kontrarian kalau kita ke depannya cuma butuh layar sentuh pintar. Mayoritas industri ngetawain dia waktu itu. Atau coba inget-inget lagi. Sejak kecil, kita selalu diajarin buat nggak masuk ke mobil orang asing atau nginep di rumah orang yang nggak dikenal kan? Bahaya banget. Tapi Uber dan Airbnb bertaruh bahwa demi kenyamanan dan harga yang murah, Anda dan saya bakal dengan senang hati melanggar aturan itu. Menentang hal yang dianggap lumrah inilah yang melahirkan revolusi. Terus kenapa sih bertaruh pada ide yang kedengarannya aneh ini penting banget? Thiel punya peringatan yang lumayan tajam soal ini. Semua perusahaan yang gagal adalah sama. Mereka gagal melarikan diri dari persaingan. Gampangnya gini, kalau Anda cuma ngikutin apa yang orang lain lakuin, Anda bakal masuk ke medan perang yang udah penuh sesak, berdarah-darah. Sebaliknya, kalau Anda ngebangun bisnis dari sebuah ide kontrarian, orang-orang bakal ngira Anda gila. Dan tebak, itu bagus banget. Mereka bakal ngeremehin dan mengabaikan Anda. Dan itu ngasih Anda ruang buat ngebangun keunggulan absolut tanpa diganggu siapapun. Sampai akhirnya, posisi Anda udah nggak mungkin terkejar lagi. Tapi tunggu dulu. Ada satu peringatan besar yang harus Anda ingat baik-baik. Pastikan waktunya udah pas. Di akhir tahun 2000-an kita sempat lihat gelombang revolusi teknologi hijau, di mana banyak yang bertaruh kita bakal langsung ninggalin minyak bumi buat beralih ke tenaga surya. Idenya benar, itu adalah kebenaran kontrarian yang valid. Tapi waktunya salah. Teknologi panel surya waktu itu belum cukup efisien buat dijadiin bisnis yang nguntungin. Jadi sekedar punya ide yang benar aja nggak cukup, Anda harus benar di saat yang tepat. Lanjut ke pilar kita yang kedua. Bagian 2, mendominasi pasar kecil. Bersiaplah karena kita akan ngebantah salah satu mitos paling populer di dunia bisnis. Secara insting, kalau disuruh milih, banyak orang pasti milih dapat 1% dari pasar raksasa bernilai 1 miliar dolar. Kedengarannya menggiurkan banget kan? Padahal itu jebakan.
Anda bakal hancur lebur ngelawan raksasa-raksasa industri cuma buat dapat remahan kecil itu. Thiel justru menyarankan sebaliknya. Bidiklah untuk menguasai 80% dari pasal yang sangat spesifik, meskipun nilainya cuma $1 juta. Mendominasi total sebuah ceruk yang kecil, ngasih Anda fondasi kekuatan yang mutlak. Jauh lebih aman dan kuat daripada sekedar jadi pemain numpang lewat di kolam yang besar. Nggak ada contoh yang lebih sempurna soal ini selain Jeff Bezos. Visinya dari awal memang pengen bikin tokoh segalanya, tapi dia nggak langsung jualan segalanya dari hari pertama. Dia mulai dari ceruk yang sangat sempit, jualan buku online. Kenapa buku? Karena ukurannya seragam, gampang di-packing, dan pembaca buku biasanya punya uang sisa buat dibelanjakan. Karena Bezos berhasil mendominasi pasar buku ini dengan sempurna, dia dapat arus kas yang stabil tanpa banyak saingan. Nah, infrastruktur logistik dari jualan buku itulah yang kemudian dia pakai buat merambah ke CD, DVD, sampai akhirnya jadi monster yang ngejual apa aja di planet ini. Thiel ngerangkum strategi ekspansi ini dengan kata-kata yang pas banget. Siapapun yang pertama kali mendominasi segmen paling penting akan menjadi penggerak terakhir di seluruh pasar. Ingat ya, menguasai pasar kecil bukan berarti visi Anda kecil. Itu artinya Anda lagi ngebangun mesin dominasi, menciptakan infrastruktur dan modal yang nggak terkalahkan, yang nantinya bakal ngegilas semua pesaing waktu Anda mulai ekspansi ke pasar yang lebih besar. Dan ini ngebawa kita ke pilar ketiga, yang mungkin paling kontroversial. Bagian 3, mandat monopoli. Saya tahu persis apa yang lagi Anda pikirin. Loh, bukannya monopoli itu jahat? Kan kita diajarin persaingan itu bagus dan monopoli cuma ngerugiin konsumen. Oke, mari kita luruskan dulu. Monopoli gaya lama yang suka nekan pesaing dan memeras pelanggan itu memang buruk. Tapi monopoli teknologi modern itu mainnya beda. Kenyataannya, mereka justru pakai keuntungan raksasa mereka buat berinovasi dan ngasih manfaat buat masyarakat. Contohnya Google. Karena mereka mendominasi mesin pencarian, mereka punya uang sisa yang sangat melimpah buat riset bikin mobil tanpa pengemudi, ngasih kita Google Maps gratis, dan mendanai hal-hal gila yang nggak bakal mungkin mereka lakuin kalau tiap hari masih harus sikut-sikutan sama kompetitor lain buat sekedar bertahan hidup. Realitas bisnis itu emang dingin dan keras. Menargetkan apapun selain posisi monopoli, pada dasarnya sama dengan merencanakan kebangkrutan Anda sendiri. Coba bayangin, kalau Anda ada di pasar yang persaingannya super ketat, pesaing bakal terus-terusan nekan harga. Margin keuntungan Anda bakal kegerus sampai titik nol. Lama-lama Anda kehabisan napas. Jadi, membangun monopoli itu sebenarnya adalah satu-satunya cara pertahanan paling ampuh biar bisnis Anda bisa dapat untung jangka panjang dan tetap hidup buat bikin perubahan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya jadi monopoli tanpa harus main kotor atau nyogok sana-sini? Thiel memaparkan ada 4 metode utama. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai contoh 4 besar raksasa teknologi yang udah jadi makanan sehari-hari kita. Apple, Google, Facebook, dan Amazon. Mereka semua berhasil memecahkan kode monopoli ini lewat satu keunggulan spesifik. Kita bahas satu-satu. Metode pertama adalah asosiasi merek. Ini adalah seni menguasai pikiran konsumen. Kalau ditanya soal smartphone yang ngelambangin gaya, kemewahan, dan desain premium, merek apa yang pertama kali terlintas di kepala Anda? Hampir pasti jawabannya Apple kan? Ketika sebuah merek udah jadi standar emas buat prestise, pesaing manapun yang coba bikin HP premium bakal langsung kelihatan kayak barang tiruan yang murah. Apple udah ngunci loyalitas konsumennya rapat-rapat. Metode kedua, teknologi kepemilikan. Kuncinya di sini bukan cuma bikin produk yang sedikit lebih bagus, tapi harus jauh lebih luar biasa. Kenapa hampir seluruh umat manusia milih nanya ke Google daripada ke Bing? Karena hasil pencariannya terasa 10 kali lipat lebih akurat dan pas sasaran. Algoritma rahasia Google ini dibikin sedemikian rupa, eksklusif dan dilindungi banget, sampai mustahil buat pesaing untuk sekedar nyontek, apalagi nyusul. Itulah yang namanya teknologi yang memonopoli kebiasaan kita. Cara ketiga adalah efek jaringan. Konsepnya tuh brilian banget. Produk Anda bakal otomatis makin berharga setiap kali ada satu orang baru yang gabung. Pikirin soal Facebook atau Instagram. Katakanlah, besok ada aplikasi medsos baru yang desainnya jauh lebih keren dan fitur-fiturnya lebih canggih. Pertanyaannya, apakah Anda bakal pindah ke sana? Mungkin enggak. Kenapa? Karena percuma aja aplikasinya keren kalau semua keluarga, teman nongkrong, dan rekan kerja Anda masih pada nongkrong di Instagram. Nilai utamanya ada di jaringannya, dan itu jadi benteng pertahanan yang susah banget dijebol pemain baru. Terakhir, metode keempat, skala ekonomi. Disinilah Amazon duduk sebagai rajanya. Skala ekonomi itu terjadi ketika infrastruktur bisnis Anda udah saking gedenya, sampai-sampai biaya buat ngelayanin satu pelanggan tambahan tuh jadi murah banget. Bayangin aja, Amazon bisa nawarin ongkos kirim gratis buat sebuah sofa yang beratnya 50 kg. Toko furnitur biasa pasti harus nombok $50 buat pengiriman yang sama.
Infrastruktur Amazon yang super raksasa itu otomatis nekan biaya operasi mereka, dan pada akhirnya ngegencet kompetitor kecil sampai mereka nggak punya pilihan selain nyerah. Oke, sekarang mari kita satukan semua puzzle ini. Inilah ringkasan buku panduan Zero to One Anda. Kalau Anda punya ambisi buat nyiptain masa depan yang benar-benar baru, ingat 3 hal ini. Pertama, beranikan diri bertaruh pada hal yang mungkin ditertawakan orang, tapi pastikan Anda masuk di waktu yang tepat. Kedua, jangan maruk pengen ngambil pasar yang luas sekaligus. Mulai aja dulu dengan mendominasi satu ceruk kecil secara absolut. Dan ketiga, pakai posisi itu buat pelan-pelan membangun keunggulan yang nggak terkalahkan, entah lewat kekuatan merek, kecanggihan teknologi, efek jaringan, atau skala ekonomi. Dan sampailah kita di akhir sesi yang membawa kita kembali ke satu pertanyaan paling fundamental. Pertanyaan yang harus Anda renungkan sendiri setelah video ini selesai. Kalau masa depan itu dibangun sama orang-orang yang berani berpikir beda, lalu apa kebenaran kontrarian yang ada di dalam diri Anda? Apa sih satu rahasia brilian yang Anda yakini sepenuh hati, sementara hampir semua orang di sekitar Anda bilang itu salah? Temukan jawaban itu, dan Anda baru saja menemukan tiket Anda dari 0 menuju 1. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.